Mungkin teman-teman bertanya ya, kalau misalkan sudah melakukan afirmasi, melakukan visualisasi, terus uangnya belum kunjung tiba. Dalam pikiran teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa kok belum datang? Kenapa kok belum tiba? Kenapa kok belum ada? Lalu muncul pemikiran-pemikiran yang ya mungkin bisa dibilang itu adalah pemikiran-pemikiran yang berjubel ya. Jadi banyak banget pertanyaan, kok begini, kok begitu. Terus mungkin timbul keraguan atau apapun ya, pokoknya muncul bahasa-bahasa dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang itu menggambarkan bahwa kita ini orang yang tidak siap untuk menerimanya. Dalam artian kok nggak dapat, kok nggak bisa, kok begini, kok begitu. Nah, banyak banget itu pikiran-pikiran yang muncul dan itu membuat kita justru tidak akan pernah mendapatkan apa yang sudah kita gambarkan, apa yang sudah kita afirmasikan, dan tentu saja itu akan membuat kita jauh dari yang namanya uang bila kita tujuannya untuk uang, dan kita juga akan jauh untuk hal lain bila dalam pikiran kita itu menggambarkan segala sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan, kok belum dapat, kok belum datang, kok belum tiba, kok belum segera muncul atau apapun. Banyak banget pokoknya itu yang menyelimuti pikiran kita, dan itu alasannya adalah karena uang tidak mau ditanya kapan dia datang, karena dia tidak suka. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Bener banget, kadang kita berpikiran ya yang aneh-aneh ya, ketika kita udah berharap nih, kita udah menginginkan bahwa kita akan mendapatkan nilai uang tertentu, dan itu sudah kita lakukan afirmasi, visualisasi, mungkin udah melibatkan vibrasi atau apapun yang teman-teman lakukan ya. Jadi bagaimana sih kok ini nggak dapet, ini kok nggak datang, dan itu saya akan sampaikan di sini alasan kenapa uang tidak suka kita seperti itu. Lalu nanti teman-teman itu bisa memperbaikinya, dan teman-teman bisa melakukan hal yang itu nanti akan mengundang uang. Tentu saja itu adalah hal yang bisa diterapkan dengan mudah dan sederhana. Di channel ini semua ilmu dibagikan secara sederhana. Mungkin ada yang berpikiran bahwa kok ngomongnya berbelit-belit kesana kemari. Dari video-video sebelumnya, kalau udah nonton, saya udah menjelaskan bahwa saya ini membuat video secara improve. Jadi apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya terapkan, terus saya juga riset ke teman-teman. Jadi kita lakukan hal-hal yang sama, dan dari situ ini kita buat improvementnya. Jadi kayak misalkan saya ngomong kayak gini, mungkin dipikirnya buang-buang waktu, belibet atau apapun, itu sebenarnya adalah penjabarannya. Kalau kita langsung kita ngomong, oh begini, udah selesai. Mungkin lebih banyak saya bikin video short. Oh begini, ya udah. Gimana bayar utang? Gimana melunasi utang? Dibayar. Bagaimana cara makan biar kenyang? Ya udah, makan, nikmati, selesai. Tapi di sini kita pengen memang ada penjabarannya. Mungkin ada temen yang dia menyimaknya itu harus dikasih ilustrasi atau apapun yang itu bisa masuk dalam pikirannya dan bisa diserap. Maaf aja ya kalau misalkan dikatakan ini terlalu berbelit-belit, ya silakan, nggak apa-apa, bebas aja. Tapi yang jelas di sini saya menyampaikan dari poin-poinnya, dan saya tambahi ilustrasi yang teman-teman bisa nanti pelajari. Oh begini, mungkin teman-teman, oh iya aku mengalami begini. Nah itu bisa teman-teman pahami ya apa yang saya sampaikan. Jadi maaf aja kalau memang dikira ini adalah sesuatu yang bertele-tele. Ya nggak apa-apa, itu hak Anda, karena nggak semua orang bisa menerima sesuatu dengan cara yang langsung. Ada yang memang harus ada penjabarannya. Ibarat kita mengerjakan soal matematika, cuman dikasih 2 gitu aja. Nah kita nggak tahu kan maksudnya 2 ini apa, terus nanti ini perkalian atau pengurangan atau pembagian. Nah kita nggak tahu juga kan, makanya kita perluas dulu apa yang menjadi temanya, apa yang menjadi poinnya. Dari situ baru teman-teman nanti bisa jalankan, dan teman-teman bisa pelajari satu demi satu poin yang saya sampaikan. Jangan tanya kapan pada uang ya. Kita akan ulas di sini sekitar 5 poin seperti biasanya ya. Poin pertama adalah terkesan kita memaksa. Jadi misalkan kita nih selalu bertanya, kapan nih uangnya datang, kapan nih aku bisa dapatkan, kapan nih aku bisa menerimanya. Dengan emosi yang kita nggak sabaran, itu ibarat energi uang itu akan merespon bahwa ini orang kok nggak sabaran. Nanti kalau udah dikasih, aku udah datang, nanti dipakainya secara dengan
dan emosional dengan segala sesuatu yang dilakukan itu tidak mengarah pada tujuan awalnya, dan itu justru akan membuatnya terpuruk. Jadi uang ini punya respon yang positif kepada kita karena dirinya ini ingin kita menggunakannya secara bijak dan kita menggunakannya tepat pada tujuan awal kita. Sekarang nih teman-teman ngaku deh, yang tadinya misalkan wah ini pengen buka usaha nih, ngajukan pinjaman ke bank atau apapun lah yang itu bisa membuat teman-teman mendapatkan modal uang, mungkin nilainya hanya 10 juta. Nah dari situ biasanya setelah menerima uangnya itu teman-teman pasti ada pikiran untuk digunakan hal lain. Misalkan membeli sesuatu dulu, tadinya untuk modal usaha, udahlah beli HP dulu lah sekian juta, udahlah beli TV dulu sekian juta, atau apapun yang itu sebenarnya keluar dari target utama. Jadi saat kita mendapatkan uang itu mau untuk apa? Percaya atau enggak? Silahkan teman-teman jawab sendiri di dalam hati. Itu terjadi pada siapapun. Misalkan pengen modal, nanti pengajuan terus dapat uangnya, itu pasti entah sebagian kecil atau sebagian besar itu digunakan untuk hal-hal yang gak perlu. Dan tentu saja kadang justru ada orang yang datang tiba-tiba minjem juga. Udah kita minjem dari bank, ada orang datang minjem juga. Uang itu gak segera datang karena kita udah afirmasi, udah melakukan segala metode yang itu bersangkutan dengan LOA. Itu membuat uang itu enggan untuk segera datang adalah ya takut seperti itu tadi. Justru malah kasihan kepada kita, biar kita bisa menggunakannya itu secara tepat sasaran. Misalkan memang mau untuk usaha, mau untuk mungkin renovasi atau apapun ya, karena kita menginginkan nilai uang itu untuk hidup yang layak atau untuk biaya anak atau untuk apapun. Kita udah melakukan segala macam yang teman-teman mungkin bisa terapkan dari video-video saya, dan dari situ kok nggak dapat. Nah uang ini udah merespon nih dari energi kita. Gua kalau langsung datang, dia ini belum siap, nanti malah justru juntrungannya nggak jelas, nggak tepat dengan apa yang menjadi target awalnya. Nah itulah kenapa kita nggak boleh terkesan memaksa kepada uang. Udah santai aja, slow bro. Saat kita udah santai, kita udah ya menikmati setiap proses yang udah kita jalani, apa yang kita alami, nah itu akan menjadi sebuah tarikan yang uang itu datang. Dan uang datang tentu saja nggak serta-merta langsung dengan nilai yang maksimal sesuai yang kita inginkan, tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan nilai yang pas atau bahkan malah lebih. Dan kalau lebih itu adalah sebuah bonusnya. Lalu di poin kedua, karena kita kalau udah berpikirnya kapan, itu menandakan bahwa kita ini tidak sabar. Kalau kita tidak sabar, itu justru membuat ya segala sesuatunya itu malah justru lebih susah. Karena apa? Kita udah, kalau bahasa biasanya itu disebutnya kemerungsung atau tergesa-gesa, atau kita ya kurang sabaran lah bahasa ininya ya, umumnya ya. Dengan kita tidak sabaran seperti itu, maka ya sudah, uang itu justru malah akan terasa semakin lama datangnya dan nggak kunjung kita terima. Itu dari segi apapun ya. Misalkan nih teman-teman transaksi sesuatu, jual tanah misalkan, itu wah kok nggak laku-laku, nggak cepat-cepat, kok begini prosesnya, kok ribet banget, wah ini ada pembeli cuman lihat doang tanya-tanya, kita nggak sabaran. Nah begitu kita udah nggak sabaran, pikiran kita udah bercabang kemana-mana. Padahal si uang itu udah mempersiapkan dirinya. Mempersiapkannya bagaimana? Dirinya baru ngumpulin nih pasukannya, ayo kumpul yuk, datang ke sana, nanti kita kasih lebih. Kita datang ke sana buat gembira kalau itu kita sabar. Kalau kita nggak sabar, itu justru nggak segera kita dapatkan. Dan mungkin dari situ kita akan mendapatkan yang namanya peristiwa apa dulu ya. Mungkin peristiwa yang tadinya nggak pernah kita pikirkan, tiba-tiba kita mengalami sebuah peristiwa. Oh berarti uang ini datangnya setelah aku bisa menyelesaikan ini semua. Nah itu juga mungkin karena variasinya banyak banget ya untuk uang datang ini nanti bagaimana. Yang jelas kita jangan memaksa dan kita harus sabar. Dan poin ketiga adalah karena kita tidak percaya. Dengan kita tidak percaya, ya sudah, bagaimana dia mau datang dan bagaimana prosesnya juga akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Dengan kita tidak percaya, itu udah membuat uang itu ragu untuk datang kepada kita dengan nilai yang kita tentukan. Mungkin kita tidak percaya dengan sesuatu yang kita alami dulu. Wah nggak mungkin lah, masa prosesnya gini, terus nanti kalau itu dapat ya mungkin akan digunakan untuk hal-hal yang mungkin nggak perlu. Dan akhirnya apa? Uang nggak segera datang, kita nggak sabaran, kita memaksa dia untuk segera datang. Ujungnya kalau memang nggak datang, kita udah nggak percaya lagi dengan apa yang sudah kita lakukan. Tentu saja yang kita lakukan adalah dengan metode law of attraction.
Saat kita sudah seperti itu, uang itu mau datangnya kapan? Contoh aja, kalau Anda itu tidak dipercaya, padahal Anda punya niat baik untuk seseorang, apakah Anda juga mau membantunya? Tentu saja enggak kan? Ataupun Anda mau membantunya, tapi jadi setengah-setengah, ragu. Nah, itu jangan ya. Jangan pernah kita muncul rasa-rasa seperti itu. Ya udah, jalani aja aktivitas seperti biasanya dan kita menjadi diri kita sendiri. Lalu di poin keempat adalah kita justru akan mudah terhasut. Karena apa? Nggak sabar. Ini terjadi begini. Saat Anda mengalami masalah keuangan, tentu saja Anda memiliki beban mungkin ya untuk membayar sebuah tagihan, dan itu pikiran Anda ini diselimuti hal-hal yang nggak jelas. Terus kita berpikirannya macam-macam. Wah, ini kok nggak segera dapet, aku harus menyelesaikan ini semua. Terus kita merasa bahwa kita ini jadi banyak masalah yang timbul dalam diri kita. Itu kita akan mudah terhasut. Tiba-tiba nih ada teman datang, woi, lu kalau susah datang ke ini nih, mbah ini nih, sakti dia nih, duit lu bisa dilipat gandakan nih, banyak banget nih, nanti lu bisa kesana. Nah, ujungnya apa? Wah, bener ya? Iya, biar urusan lu segera selesai. Dah, saking kita udah mudah terhasut, kita datang nih ke si mbah ya entah namanya mbah siapa, mbah Bentung atau mbah siapa. Kita datang, itu kita udah sampai sana. Oh iya nak, kamu bisa keluar nih dari masalah ini. Cuman kamu harus membeli sebuah minyak nih. Kita disuruh membeli sebuah minyak ya, entah minyak goreng, entah minyak apa, nggak tahu namanya ya. Pokoknya disuruh beli minyak, harganya sekian juta. Kamu harus cari duitnya untuk membeli itu. Nah, nanti uangmu bisa kulipat gandakan. Kamu punya 10 juta, nanti bakal jadi berkali lipat dan kamu akan kaya raya. Ya, kita udah terhasut nih karena kita udah mentok nih, punya masalah nih, karena harus segera kita selesaikan ya masalah keuangan yang melilit kita. Nah, setelah itu, wah, kita dipaksa untuk cari. Udahlah, lu cari kemana kek, lu minjem kek, lu mau apa kek, buruan nanti diganti kalau uang ini udah cair. Wah, padahal kalau kita pikir, simbah ini aja hidupnya kayak gitu loh, duitnya bisa datang lipat ganda itu dari mana. Udah habis itu kita berusaha nih malah nambah pinjaman ya kan, karena kita udah terhasut ya. Nah, setelah kita udah mendapatkan uangnya, kita bawa ke simbah. Nih mbah, buat beli minyaknya. Oh ya, nanti ku belikan minyaknya sama kamu ya. Nanti datang di mana? Giliran datang ke sebuah lokasi ya. Ini ilustrasi ya. Terus pura-pura beli. Udah, tunggu di sini. Taunya si mbahnya kabur. Duit kita dibawa yang sekian puluh juta. Kita jadi apa? Semakin punya beban ya kan, kita nambah utang lagi, masalah kita nggak beres, kita akan mudah terhasut. Jadi ya santai aja, tetap jadi diri sendiri. Jangan pernah kita terhasut oleh orang yang katanya ngasih solusi, katanya bisa ngasih jalan keluar dari masalah beban finansial kita. Itu bullshit ya, totally bullshit ya, bohong besar. Jadi jangan percaya hal-hal seperti itu. Intinya kita bersabar aja, nikmati aja prosesnya. Proses itu adalah sesuatu yang mendewasakan kita untuk jauh lebih maju lagi dalam menghadapi setiap masalah dan kita keluar dari masalah itu. Ingat, saya pernah bilang bahwa rubah kata masalah atau istilah masalah dengan tantangan. Dengan begitu kita akan selalu siap untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dan menyambut tantangan berikutnya, dan itu justru akan membuat kita semakin bertumbuh dan menjadi orang yang memiliki pemikiran dewasa. Lalu poin kelima masih nyambung ya sama poin keempat. Justru kita akan rugi sendiri, kita menambah beban kita sendiri, dan kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluarnya lagi, dan ujung-ujungnya apa? Kita stres. Lalu kita bahkan bisa melakukan hal-hal yang justru itu dilarang, dan itu hal-hal yang justru makin membuat kita rugi sendiri. Jadi teman-teman ya, sabar aja, jangan pernah kita bertanya kapan uang itu datang. Nikmati saja prosesnya. Uang itu datangnya penuh dengan kejutan ya. Kadang sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu justru menjadi jalan uang itu datang pada kita, dan kita bisa merubah hidup kita jauh lebih baik lagi. Sukses berlimpahan.